Hai Jaman. Halo Jaman, selamat datang di podcast Remaja Idaman. Yeay. Yeay. Hari ini mau bahas apa? Oke. Kali ini kita bakal bahas tentang friendzone. Apa itu artinya? Sebuah kata yang mungkin gak asing buat remaja. Tapi ya, ayo kita bahas dulu dari pengertiannya. Dari aku dulu. Iya, soalnya aku nggak tahu apa itu artinya. Iya, bentar. Aduh, makin mendungin. Biasanya yang Hujan. tahu itu punya pengalaman. Waduh, nggak gitu dong. Oke. Jadi friendzone kalau diartiin itu kan zona teman ya, atau zona pertemanan. Jadi simpelnya kalau menurutku sih friendzone itu adalah ketika kita berada di suatu hubungan di mana kita tuh menyukai seseorang, tapi orang itu tuh cuma nganggap kita sebagai temen. Atau misal kayak kita udah temenan nih sama seorang, temen doang nih. Tapi ternyata diam-diam kita tuh suka sama dia. Atau ternyata diam-diam dia yang suka sama kita gitu. Tapi friendzone ini yang sukanya itu cuma salah satu pihak, bukan kedua belah pihak gitu. Aku selama ini ngiranya friendzone itu kalau kayak sahabatan gitu. Gitu sih. Kalau kayak misal teman kelas itu bisa dikatakan friendzone juga. Iya tah? Soalnya aku kurang tahu kan nggak punya pengalaman. Ya itu tadi sebenarnya friendzone itu ketika kayak berteman tapi nggak sekedar berteman tapi diem-diem gitu loh. Kalau misal temen nih deh, tapi temen tapi kayak jauh, kan temen itu ada yang temen jauh, temen dekat. Kayak temen jauh itu sekedar tahu doang gitu, nggak apa ya, nggak sering ngobrol, sekedar kayak nyapa gitu, nggak pernah ngobrol-ngobrol gitu. Itu termasuk Ya, juga nggak? eh ya kalau misal mereka berteman dan ada salah satu yang suka ya kayaknya bisa deh disebut sebagai friendzone. Tapi kalau misal kayak orang asing itu kayaknya nggak bisa deh. Jadi bukan friendzone. Gitu. Oke, Ngerti nggak? makasih. Paham Ngerti paham nggak? paham. Pokoknya bertemanlah, berteman tapi punya rasa. Nah, ngomong-ngomong soal pengalaman, ya tadi kamu bilang kamu nggak punya pengalaman kan ya? Iya. Oke, berarti nggak ada yang bisa digali lebih lanjut nih Nggak ada. tentang friendzone dari kamu. Aku itu nggak ada yang bisa digali, soalnya bukan tanah. Waduh, bisa aja. Kalau kamu ada pengalaman nggak? Friendzone. Eh, ada nggak ada sih? Gimana tuh? Eh, ada, tapi nggak ada. Ada tapi nggak ada gimana ceritanya. Eh, gimana ya? Ya terus ada aja gitu. Ada. Biar Itu pas kapan? pas Deh, SMA. bentar dulu. Kenapa kamu kok jadi bingung gitu? Ada, nggak ada. Kenapa sih? Soalnya aku tuh sebenarnya nggak mau nge-spill tentang ini, tapi nggak apa-apa. Ya, siapa yang minta tema ini? Jadi harus di-spill dong. Ya juga ya. Aku yang minta, akunya yang nggak mau nge-spill. Ya udah, Untung aku nggak biasa punya pengalaman. orang. Ya udah, apa? Cerita Itu, dikit aja. uh-uh. Lanjut. Iya, pas SMA. Tapi jangan nanya pas kelas berapa. Pokoknya SMA. Aku suka sama Oh, seseorang. Apa? Kenapa? karena nggak boleh nanya kelas di tahun berapa, ke berapa. Tahun ke berapa masuk SMA. Jangan gitu. Ntar juga ketahuan dong. Canda-canda lanjut.
Ya. Jadi aku temenan sama seorang, ya nggak bisa dibilang akrab juga sih, tapi nggak dibilang yang nggak akrab juga. Biasa aja pokoknya. Biasa aja, temenan, chattingan, ya gitu-gitu. Kayak, ya pokoknya chattingan lah, gitu. Aku tuh sebenarnya sama dia tipikal orang yang kalau di chat itu kelihatan akrab, tapi kalau langsung itu B aja gitu loh. Kayak bahkan ya mungkin agak jauh gitu. Tahu kan ada orang yang kayak gitu lebih akrab, lebih kelihatan deket di chat, tapi di Aku kayak ya, tapi kalau di versi nyatanya tuh ya nggak mau nunjukin keakraban atau kedekat aku juga pokoknya gitu. Lanjut. ya ntar tak tanya lagi soal kamu itu kalau Loh, inget. loh, loh. Ya udah balik lagi ke aku. Nggak Ya jadi aku. pokoknya ya pokoknya gitu, aku temenan sama dia dan seiring berjalannya waktu aku suka sama dia, tapi aku suka sama dia tuh simpel sih sebenarnya, karena dia pintar, itu doang alasannya. Bukan karena fisiknya, bukan karena apa-apa, karena dia pintar, sesimpel itu. Tapi sebenarnya dia nggak yang tipikal orang pintar banget gitu, nggak juga. Tapi kayak untuk ukuran cowok dia bisa dikatakan pintar gitu loh. Soalnya kebanyakan cowok itu kan mungkin iya pintar, tapi ketutupan sama rasa malesnya gitu loh. Kalau dia itu Nggak semua. iya tahu, karena aku bilang kebanyakan gitu loh. Kalau yang kayak teman-temanku waktu itu gitu loh. Nah, Ah, kalau itu pas SMP-nya juga tuh, ya aku tahu kayak apa nilainya pas SMP itu apa gitu. Pokoknya ya aku tahu lah kalau di SMP-nya itu juga bisa dibilang masuk kelas unggulan, ya pinter gitu. Pas SMA juga ya bisa dibilang dia pinter gitulah. Pokoknya aku suka dia karena dia pinter. Udah itu doang. Tapi nggak yang suka banget gitu enggak. Tapi ya uh, ya pokoknya gitu. Ya intinya aku suka sama dia dan ya nggak tahu. ada apa Ya dengan orang pintar? nggak tahu. Apa yang Pokoknya membedakan sama orang biasa aja? beda, nggak tahu, beda filmnya aja. Iya, Ya kamu pokoknya ngeliatnya gimana kok bisa sama orang pintar? nggak tahu. Aku suka aja ngelihat. Aku suka cowok yang pintar, tapi nggak semua cowok pintar aku suka. Bingung nggak? Aku aja Hmm, bingung. Ya pokoknya gitu. Balik lagi ke soal friendzone. Ya kalau sama entahlah. Melbourne, Heh, nggak usah sebut itu ya. Ini bukan sorry, zona sorry. itu. Ini zona friendzone. Oke? Okay? Oke, Ya lanjut. udah. Ya, ya, ya mungkin bisa dibilang itu friendzone kali ya. Tapi kalau dipikir-pikir, setelah aku pikir-pikir ulang ya, kayaknya yang kayak gitu tuh itu bukan pertama kalinya dan bukan satu-satunya gitu loh. Pernah Dan juga. dalam hidup kamu bukan pertama kali dan satu-satunya. Iya, tapi nggak apa. Yang aku spill itu aja biar uh, orang lain tuh nggak tahu yang lainnya. Soalnya kalau yang si dia ini, aku yakin kebanyakan orang yang kenal aku pas SMA itu pasti tahu kok tentang ini. Nggak tahu kenapa kayak gosip antara aku dan dia tuh kayak nyebar gitu loh. Ya udah, buat yang dengerin podcast ini, yang kenal Diajeng jangan nonton, jangan dengerin, jangan dengerin di YouTube, di Anchor, di Spotify, jangan, Mana bisa dilarang, gitu. Ya dilarang. pokoknya gitu. Buat ya pokoknya gitu. Kayaknya itu deh. Intinya tuh yaitu pengalaman friendzone. Tapi eh gini Yanti, waktu itu kan aku sama dia ya temen lah, anggapnya temen biasa. Dan setelah aku bilang kalau aku suka sama dia, cewek konfus dulu nih. Tuh, suka sama Gembel. dia, nggak tahu kenapa. Pokoknya nggak lama sih. Kayaknya aku pernah cerita deh di podcast atau di, pokoknya pernah cerita kok kayaknya sama kamu. Tapi Lupa. ya mungkin kamu lupa, aku udah tahu. Ya pokoknya nggak lama setelah bilang lewat chat ya
itu dia ngajak sahabatan. Dan akhirnya aku sama dia sahabatan, dan karena aku dari dulu pengen punya sahabat cowok, jadinya setelah ada kata sahabat, aku tuh mulai mencoba buat nggak suka lagi gitu loh sama dia. Gitu. Tapi ternyata setelah adanya kata sahabat, kayak aku ngerasa makin jauh gitu loh dari dia. Dan lama-kelamaan akhirnya aku memutuskan buat say goodbye. Udah nggak mau lagi terusan sama dia sampai sekarang. Aku ada beberapa pertanyaan sih. Asik. Aku mau jadikan wawancara aja ya, daripada diwawancarai nggak bisa jawab. Iya, iya. Jadi yang itu. Apa? Yang itu. Ntar tak cari mic-nya dulu. Kamu kan perempuan ya. Gimana cara kamu kok bisa beraniin diri bilang gitu? Itu sih. Soalnya kan itu susah dilakuin. Termasuk aku. Aku itu kan orangnya gengsinya gede. Masalahnya tuh kayak aku tuh ngerasa bukan tipikal cewek yang gengsi ngechat duluan. Jadi dari juga bilangnya kan di chat kan, karena emang kayak sebelum-sebelumnya juga aku sering chattingan gitu loh sama dia. Dan tololnya aku waktu itu, aku lupa sih awal mulainya gimana sampai akhirnya ngomong itu, tapi seingatku tuh gara-gara lagu sebenarnya. Jadi aku tuh ngirimin dia lagu, nggak tahu kayak sok ngode gitu loh. Padahal kalau dipikir-pikir, misal ya, aku ngomong aku suka sama dia, terus misal dia ngomong juga suka sama aku, terus misal ada kata kayak nembak gitu ya, aku juga nggak bakal mau gitu. Dan sekarang tuh kayak setelah aku pikir, ngapain juga gitu loh, kayak sampai ngomong kalau pada akhirnya juga kalau misal diajak pacaran juga nggak mau gitu loh. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, banyak banget ya mikirnya. Kalau dipikir-pikir lagi, emang nggak ada salahnya buat ngomong, mungkin bukan buat bikin dia bisa sama aku, tapi buat ngelegain hatiku doang gitu loh. Dan Kalau ya, aku mana berarti kayak gitu deh. dan ya itu tadi. Mending nggak sama sekali daripada Ya, gengsiku gede banget. ya itulah pokoknya. Gara-gara Oh iya, lagu. lanjut. Gara-gara lagu Ya, terus. ya lagu. Kalau nggak salah waktu itu 2 kali aku kirim dia lagu, tapi nggak dalam waktu yang bersamaan deh kayaknya. Pokoknya aku ngirimin dia 2 lagu, dan Lagunya siapa? aku nggak mau nge-spill lagu apa. Pokoknya aku masih inget kok 2 lagu. 1 lagu bahasa Inggris, 1 bahasa Indonesia. Iya, gitu. Dan itu emang kayak ngode gitu loh. Dan nggak tahu kenapa apa yang ada di pikiranku waktu itu sampai ngode lewat lagu gitu loh. Nggak tahu juga ya. Pokoknya sebenarnya tuh bagian aku ngomong suka itu sebenarnya aku abadikan di salah satu cerita. Dan kalau mau nyari versi aslinya itu kayaknya ada di blog, bukan di web. Revisi buat misalkan sama alur. Seingatku gitu sih, tapi agak lupa juga. Pokoknya ada kok, aku abadikan momen itu. Gitu. Kalau sama Yep. penulis gitu ya, diabadikan, dikit-dikit diabadikan, bahaya. Iya, Makanya pokoknya pernah ada kata-kata jangan sakiti penulis, karena kamu akan abadi di tulisannya. betul sekali. Ini di kamu kedengeran hujan nggak? Soalnya di sini udah mulai hujan. Enggak dengar. Ya Iya, udah, di sini mulai hujan juga. ya udah. Karena kita satu kota sekarang. Yeay. Oh iya, lupa. Ya. Lanjut pertanyaan tadi. Aku tadi ada pertanyaan lagi. Dek, kalau nggak apa-apa ya, sekali-kali keluar dari pembahasan buat ngelanjutin nih. Masih diri tadi, kalau itu kan teman. Kalau bukan teman, misal kayak cuman kenalnya dari jauh gitu, kamu berani juga nggak? Awalnya dari jauh, gimana? Kenalnya. Bisa diperjelas nggak situasi dan kondisinya seperti apa?
kayak misal dia adik kelas atau kakak kelasmu. Terus aku ngomong suka gitu, maksudnya? Berani nggak? Masalahnya nggak pernah sih. Aku pernah suka sama tanyain pernah apa kagak gitu, kok salah pertanyaan. Pernah apa kagak? Nggak pernah. Aku pernah suka sama kakak kelas, tapi aku nggak ngomong. Soalnya emang aku nggak punya nomornya. Waktu itu masih BBM sih, nggak punya PIN BB-nya. Dan ya pokoknya cuma ngeliat dia dari jauh dan posisinya dia udah punya pacar. Pacarnya juga kakak kelasku. Astagfirullahaladzim. Kalau punya itu, kalau punya misal gimana dia? Tetap kalau mungkin situasi dan kondisinya kayak yang cowok tadi, kayak aku udah kenal gitu ya, temenan, sering chattingan, mungkin ya aku bakal bilang sih, jujur ya. mungkin aneh Jujur. ya kalau nggak kenal tapi tiba-tiba. Ya, masalahnya aku bukan siapa-siapa dan si kakak kelas itu adalah seseorang. Itulah pokoknya. Tadi ada Itu pertanyaan macam-macam. kita, aku udah lupa. Nggak aku catat sih, lupa. Nggak apa-apa. Apa? Aku ada sih kayak mau minta pendapat dari kamu. Tapi kamu Ayo, nanya aja dulu. udah lupa. Ya, Ayo, siapa tahu nanti kamu mau ngomong, aku nemu pertanyaan. ya. Menurut kamu, eh, buat orang yang diam-diam suka sama temennya, itu lebih baik diomongin atau tetap dipendem aja? Soalnya antara diomongin sama dipendem itu kan sama-sama ada risikonya gitu loh. Nah, menurut kamu gimana baiknya? Kalau aku tipenya, kalau dari aku sendiri ya pendapatku, kalau aku sih kagak, jelas. Soalnya ya biar nggak rusak pertemanan juga, Ya, benar. biarlah jadi teman gitu. Ya. Soalnya kan kalau kayak gitu kan nanti juga lama-lama hilang. Ya kalau hilang, kalau makin dalam gimana? Itu kan pendapatku. Soalnya kenapa? Aku tipenya kayak gitu. Jadi Iya, aku mau lihat dari sudut pandang diriku sendiri. oke lah. Iya ya. Aku ya setuju sih sama kamu. Emang salah satu resiko, salah satu dampak buruknya, jangan kita confess, jangan bilang ke orang, ke teman yang kita suka. Jadi tadi mungkin setelah dia tahu kalau ternyata kita punya rasa lebih dari teman, mungkin dia bakal jauh, pertemanan kita bakal renggang, bakal rusak, bahkan mungkin bisa-bisa jadi orang asing lagi gitu loh. Jadi orang yang nggak saling kenal cuma karena gara-gara habis konversi tadi habis bilang. Tapi kalau kalian nih sekalian pesen ya, kalau teman-teman sekalian berani ngambil resiko dan kayak ngerasa nggak tenang kalau belum bilang, ya udah nggak apa-apa bilang aja, nggak ada salahnya kok. Gak ada salah Uh, kok. tapi ya itu tadi kalian harus siapin mental, kalian harus siap kalau ternyata dia nggak suka balik sama kalian, benar-benar anggap kalian temen. Ya pokoknya kuat-kuatin aja lah. Ya intinya sih kalau menurutku uh, alasan utama buat buat bilang itu sih melegakan hati. Terus itu tadi alasan pertama, biar lega aja gitu rasanya ketika udah bilang. Terus alasan kedua, ya mungkin bisa kalian jadiin alasan buat converse. Kalian ingin ada perubahan status, karena siapa tahu dapat kalian bilang ternyata dia juga suka, terus kalian malah jadian setelah itu, bonus. Tapi ya, itu tadi ada kemungkinan baiknya sama-sama suka, terus mungkin jadian, tapi kemungkinan buruknya ya bisa-bisa pertemanannya renggang. Pokoknya ya balik lagi sih kalian mau mengambil resiko atau Ada enggak. resikonya. Ya, kalau mau cari aman, ya udah tetap Diam. suka jangan diam aja nggak apa-apa. Kejebak friendzone terus saja nggak apa-apa. Asalkan kalian kuat. Gitu.
Gimana? Udah ketemu pertanyaannya atau belum? Lupa. Apalagi Aku ya kalau soal lupa itu susah buat ingat lagi. iya, iya sama. Apalagi ya soal friendzone. Eh, apa lagi ya? Bentar aku ingat-ingat. Friendzone, friendzone. Hmm, berada di zona friendzone itu nggak enak. Oh, iya deh. Apa? Sudah ketemu? Itu itu sih aku pengen tahu kenapa kamu eh mana sih mic-nya? Ya nggak tahu lah kamu. Kenapa kamu menjauh setelah dia jawab jadi sahabat aja? Oh, gini, proses, bukan proses, rentang waktu antara aku ngejauh sama setelah sahabat itu lama. Kalau nggak Hmm. salah sekitar setengah tahun. Jadi nggak tiba-tiba aku ngejauh gitu, nggak. Dan aku ngejauh juga ada alasannya. Nah, Kenapa? itu aku tanyain Karena, alasannya. karena tadinya tuh aku pikir dengan kita jadi sahabat itu bisa bikin aku dekat sama dia, bisa bikin aku akrab sama dia, bisa bikin eh kayak kita tuh jadi saling curhat, terus saling kasih saran, saling uh, adu argumen, saling ya bagi pendapat, pokoknya gitulah. Pokoknya ya Ternyata layaknya sahabat gitulah. Tapi nggak tahu kenapa kayak lama-kelamaan tuh aku merasa kayak intinya tuh aku ngerasa dia tuh pada akhirnya nggak bisa aku percaya. Terus ya aku ngerasa kayak jadi jauh aja gitu lah sama dia. Terus juga dia tuh kayak kurang bisa menghargai aku. Ya pokoknya ketika ada di titik dimana aku kayak ngerasa udah capek, udah muak gitu loh sama keadaan, aku memutuskan buat ya say goodbye aja, aku pergi gitu. oke. Kedengaran nggak hujannya? Makin deras Enggak, soalnya. enggak. Oh, ya, Bener. ya pokoknya gitu. Oke. Dan aku bersyukur karena waktu itu memutuskan buat pergi. Apa Tuh, tuh? Kenapa disyukuri? ya karena aku ngerasa itu adalah pilihan yang tepat. Walaupun Hmm, jujur ya, sekarang belakangan ini kemarin-kemarin tuh kayak kadang itu uh, aku pengen gitu kayak ngerasa pengen balik kayak dulu pas kayak masih akrab-akrabnya sama dia, kayak sering chattingan, sering uh, kayak bisa jangan mungkin lebih bebas gitu nanya ini itu, chat ini itu. Kalau sekarang nggak pernah chattingan sama sekali. mm, 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 mm. Itu Sekarang sih. dia kuliah tah? Uh, setahu pun enggak sih dia Kerja. itu bangun bisnis Wow. itu sih katanya. Aku juga nggak Oke. tahu aja deh. Aku Nggak ini nyangka. kalau misal ada temenku yang dengerin ini pasti langsung tahu siapa orang yang aku maksud. Dan aku bilang, buat temennya dia aja jangan dengerin podcast ini. Suaramu bisa lebih keras lagi nggak ya? Soalnya ini aja aku kayak udah agak teriak-teriak soalnya hujan deras. Tahu kok kamu teriak-teriak. Iya. Tapi kan kalau ke HP-nya tetap kedengeran sih suaraku. Emang kurang keras dari tadi. Enggak, sekarang udah keras tadi itu kayak bisik-bisik gitu. Padahal volumeku udah tak besarin. Oh iya, soalnya mic-nya jatuh ke bawah. Ya udah. Lanjut. Ini ngomong gini doang udah 20 menit lebih ya. Loh, aku gak sadar. Soalnya HP-ku tak jauhin, jadi aku tiduran sambil di bantal gitu. Karena mataku capek Astagfirullah. ngeliat HP terus. Astagfirullah. Mataku Ya sampai udah. besar, membesar. Iya, Gara-gara ya. lihat HP terus. Iya, Yanti. Hmm, Kamu mau nggak ada di friendzone? Ada di enggak, kelas dan friendzone? aku jauh kak duluan enggak. Iya, iya. Gak mau. Temen mah temen aja gitu, maunya Ya. sih. Tapi kan kita nggak tahu keadaan ya. Kamu, Kita ya.
kita kan nggak tahu takdirnya gimana gitu. Jadi kalau bisa kalau yang di pertanyaannya pengen, ya enggak pastinya. Ya siapa juga yang pengen gitu kan ya. Heeh. Ya, kamu ada itu nggak mungkin pesan atau saran gitu buat yang sekarang terjebak di friendzone, gimana Nggak biar apa-apa, bisa lanjutin aja. bentar, itu belum selesai. Tahu kok. Ya, gimana biar bisa terbebas dari zona yang menyesalkan itu. Kan bikin Kalau terbebas ya caranya seperti kamu. Bisa terbebas habis itu. Tapi dengan beberapa kemungkinan. Kemungkinannya ya terbebas dari itu menjauh atau malah mendekat gitu sih. Tapi buat terbebas dari itu, selain itu juga mungkin kamu perlu mengatur prioritas hidupmu gitu. Seberapa penting prioritas kayak gituan gitu dalam hidupmu. Itu juga bisa kan deh, menurutku sih. iya nggak apa-apa kan, terserah pemikiran masing-masing. Iya. Ya. Lanjut ke kamu aja. Aku nggak punya saran sih masalah gitu, soalnya nggak punya pengalaman, nggak pernah nyoba juga. jangan Tapi coba. oh iya. Tapi buat kalian yang ada di zona kayak gitu, ya semangat. Ya. Kalau dia aja sekarang nggak ada di zona itu, tah. Siapa tahu di kampus ada gitu. Enggak. Padahal di kampus banyak yang menarik, banyak yang ganteng, tapi nggak tahu ya. Banyak deh. Kayaknya. Lagi kok banyak. Jangan gitu, pencitraan. Oh iya, banyak. Iya, banyak. Tapi kalau lebih dari 3 kan banyak deh. Termasuk ke banyak nggak sih? Iya, Kalau nggak lebih dari apa-apa. 3. Tapi nggak tahu ya, kayak semenjak kuliah ini tuh kayak aku apa ya? Kayak nggak bisa suka gitu kali ya, nggak bisa suka sama orang lain. Karena Melbourne. Banyak pokoknya kayak gitulah, bingung. Ya, Oke, pokoknya alasannya kayak gitu. Balik lagi ke pesan. Kalau mau terbebas, ini suaramu berisik sekali loh. Kamu lagi ngapain sih? Woi, berisik. Diam udah. Udah ya udah. sorry. Ya, buat bisa terbebas dari friendzone ya antara tetap berteman atau udah nggak temenan. Kalau tetap berteman, ya kalau mau bebas dari yang namanya friendzone ya mau nggak mau harus move on, mau nggak mau harus ya bisa ngelupain rasa suka ke temen sendiri tadi. Tapi kalau mau ngejauh, ya resikonya berarti udah nggak bisa temenan lagi, nggak bisa sedekat dulu lagi, dan mungkin balik lagi jadi orang asing gitu. Sebenarnya ya soal ini kembali lagi ke pribadi masing-masing sih. Tetap mau jadi temen tapi harus move on, atau udah nggak jadi temen tapi ya sebenarnya ya nggak dipaksa buat move on juga sih. Tapi kalau nggak mau nyesek lagi, nggak mau tambah sakit hati apalagi ngelihat temen yang kita suka ternyata udah punya pacar atau ternyata lagi PDKT sama orang lain, atau semisal kayak nanya pendapat, nanya saran tentang cewek atau cowok yang dia suka ke diri kita sendiri kan ya bikin nyesek gitu loh. Jadi ya move on aja. Sesimpel sebenarnya tuh
kalau mau terbebas ya sesimpel ngelupain dia, sesimpel harus move on. Tapi aku tahu itu nggak gampang. Dan makanya aku juga nggak mau maksa karena aku tahu teman-teman itu rasanya nggak semudah membalikan telapak tangan. Tapi ya kalau kalian niat, kalau kalian yakin, kalian pasti bisa kok. Ya pokoknya kalau bisa. Tapi kalau kalian sebenarnya tuh ada pilihan di mana kalian tuh bisa memilih buat confess, buat bilang ke dia kalau kalian tuh suka. Nanti kalau ternyata dia suka balik, itu kan berarti kalian kamu tuh udah nggak friendzone lagi gitu loh, karena kan sama-sama suka. Tapi itu kalau sama-sama suka ya. Emang tapi kalau bisa enggak, naik ya. gitu. Tapi kalau enggak ya balik lagi friendzone. Wassalam. Semoga cepat di friendzone, semoga cepat menemukan titik terang. Entah itu kalian menemukan orang lain yang bisa bikin kalian suka, bisa bikin kalian ngelupain si temen, bisa bisa bikin kalian lupain dari si temen. Ya pokoknya semoga kalian mendapatkan kebahagiaan kalian, semoga kalian nggak terus-terusan di zona pertemanan ini, karena aku tahu rasanya itu enak. Ya tuh gitu aja. Nggak enak katanya Mbak Dia aja. Tapi tahu nggak sih apa yang lebih nyesek daripada friendzone? Apa tuh? Friendzone. Apa? Friendzone. Oh iya. Dan aku pernah aku pernah jadi ini tuh kayak quote di cerita friendzone versus friendzone. Nyesek. Lebih nyesek friendzone guys daripada friendzone. Tapi nggak apa. Buat kalian yang friendzone, kalian pasti bisa terbebas. Itu kalau kalian nggak bisa terbebas, ya udah semangat seperti kata Yanti, nikmatin aja. Betul. Jadi terangnya kok. Betul. Oke. Karena ini udah 30 menit padahal kayaknya pertanyaanku cuma 1, 2, 3 kayaknya. Kamu jawabnya yang kepanjangan. Soalnya belibet, jadinya panjang. So, ya emang gitu nih kalau sama public speaking-nya yang lancar, yang bagus. Ya, udah. Aku tutup ya. Ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa dengerin podcast ini setiap hari setiap malam Minggu jam 8 malam di Anchor, YouTube, dan Spotify. Jangan nama akun Dia Ajeng Novida. Jangan lupa buat dengerin karena siapa tahu gitu kalian pas malam Minggu ternyata lagi ada dijebak lagi terjebak sama dengan tema ini gitu. Ya. Pergi bareng tapi ternyata cuma temenan. Iya. Jangan lupa juga kritik dan sarannya langsung ke IG ku @sriramayanti900 dan ke IG-nya Dia Ajeng. Dia Ajeng Novida. Dan itulah sampai di situ aja. Iya, ya udah pokoknya jaga diri baik-baik, sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga cepat terbebas dari zona tersebut. Pokoknya ya kalau bisa jauh-jauh lah dari friendzone, soalnya itu bikin sedih, bikin nyesek, bikin nggak mood gitu. Pokoknya semoga kalian menemukan kebahagiaan yang kalian harapkan, yang kalian cari-cari selama ini. Sukses selalu juga ya buat kalian semua. See you in the next episode. Bye-bye.